Mata kuliah Sosiologi Hukum. Topik pertama dari 50 topik. Pengertian dan ruang lingkup sosiologi hukum, bagian pertama. Problematika hukum pada umumnya di negara-negara berkembang termasuk Indonesia biasanya lebih kompleks dibandingkan dengan negara-negara maju. Masalah politik, sosial, dan ekonomi erat kaitannya dengan masalah hukum. Pertanyaan yang umum harus dijawab dalam sosiologi hukum adalah apa yang dimaksud dengan sosiologi hukum dan apa yang dipelajari dalam sosiologi hukum. Untuk menjawab pertanyaan tersebut akan mudah dipahami dengan melihat hubungan timbal balik antara perilaku masyarakat dalam hukum dan sebaliknya. Selain itu, pemahaman terhadap hukum sebagai alat kontrol masyarakat, peran hukum dalam perubahan sosial dan kasus-kasus kesadaran hukum dan kepatuhan hukum akan membantu menjawab kedua pertanyaan itu. Pengertian awalnya adalah manusia mempunyai naluri untuk hidup berdampingan satu dengan lainnya, atau naluri untuk hidup bersama dengan orang lain. Oleh karena itu, kehidupan bersama tersebut akan menimbulkan keinginan dan hasrat untuk hidup secara teratur, ketika keteraturan hidup tersebut dapat bersifat subjektif. Sering subjektivitas itu menjadi sumber terjadinya konflik. Keadaan tersebut harus dicegah untuk mempertahankan integrasi dan integritas masyarakat. Dari kebutuhan inilah dimunculkan aturan hidup, norma, atau kaidah yang pada hakikat adalah pandangan nilai perilaku manusia yang menjadi pedoman atau patokan perilaku yang dianggap pantas. Pemikiran demikian bersumber dari pemikiran normatif atau filosofis yang disebut sosiologi. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan pola perilaku masyarakat, dengan adanya proses pengkhususan atau spesialisasi maka tumbuhlah suatu cabang sosiologi yaitu sosiologi hukum yang merupakan cabang dari ilmu-ilmu hukum, yang banyak mempelajari proses terjadinya norma atau kaidah hukum dari pola perilaku tertentu. Pandangan sosiologi terhadap hukum secara umum adalah suatu lembaga kemasyarakatan, social institution, dalam konteks berupa himpunan nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan pola perilaku yang berkisar tentang kebutuhan manusia. Dengan demikian, sosiologi hukum adalah cabang dari ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari hukum dari konteks sosialnya. Sosiologi hukum merupakan cabang dari sosiologi yang relatif masih muda, namun tetap menjadi penting karena berkaitan dengan aspek kehidupan sosial masyarakat. Sampai dengan saat ini, sosiologi hukum belum mempunyai batas-batas yang jelas. Meskipun selalu mendapat perhatian secara khusus, masih belum mencapai kesepakatan mengenai pokok-pokok persoalannya atau masalah yang akan dipecahkannya di kalangan para ahli hukum maupun sosiologi. Pada awalnya sangat sulit untuk dipahami bahwa antara sosiologi dan hukum dapat dipersatukan sementara ahli hukum memperhatikan masalah quid juris, sedangkan ahli sosiologi mempunyai tugas untuk menguraikan quid facti berdasarkan fakta-fakta sosial dalam masyarakat. Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari perilaku hukum dari warga masyarakat. Menurut Surjono Sukanto, sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala sosial lainnya. Sedangkan menurut Sacipto Raharjo, sosiologi hukum, sociology of law, adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya. Menurut R.O.C. Salman, sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris dan analitis. H.L.A. Hart tidak mengemukakan definisi tentang sosiologi hukum, namun definisi yang dikemukakannya mempunyai aspek sosiologi hukum. Hart mengungkapkan bahwa suatu konsep tentang hukum mengandung unsur-unsur kekuasaan yang terpusatkan dalam kewajiban tertentu di dalam gejala hukum yang tampak dari kehidupan bermasyarakat. Menurut Hart, inti dari suatu sistem hukum terletak pada kesatuan antara aturan utama, atau primary rules, dan aturan tambahan, atau secondary rules. Aturan utama merupakan ketentuan informal tentang kewajiban-kewajiban warga masyarakat yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pergaulan hidup. Sedangkan aturan tambahan terdiri atas a. Rules of recognition, yaitu aturan yang menjelaskan aturan utama yang diperlukan berdasarkan hierarki urutannya. b. Rules of change, yaitu aturan yang mensahkan adanya aturan utama yang baru. c. Rules of adjudicatio, yaitu aturan yang memberikan hak-hak kepada orang perorangan untuk menentukan sanksi hukum dari suatu peristiwa tertentu apabila suatu aturan utama dilanggar oleh warga masyarakatnya. Dengan demikian, sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari segala aktivitas, interaksi, dan perilaku manusia secara timbal balik dengan hukum. Sosiologi hukum adalah ilmu yang secara teoritis, analitis, dan empiris, menyoroti hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala sosial lainnya. Sedangkan di dalam kajian filsafat hukum, salah satu pokok bahasan adalah aliran filsafat hukum. Aliran yang menjadi sebab munculnya sosiologi hukum adalah aliran positivisme.
Aliran positivisme yang dimaksud di sini adalah hukum itu bersifat hierarkis. Artinya hukum itu tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang lebih atas derajatnya. Stratifikasi derajat hukum yang paling bawah adalah putusan badan pengadilan, di atasnya adalah undang-undang dan kebiasaan, di atasnya lagi adalah konstitusi dan yang paling atas, menurut Hans Kelsen, adalah Grundnorm, hal-hal yang menyangkut metayuridis. Dengan demikian, hanya sosiologi hukum yang dapat mengungkapkan jawaban atas pertanyaan apa itu Grundnorm, yaitu basis atau dasar sosial dari hukum yang merupakan salah satu objek pembahasan dalam sosiologi hukum. Adapun aliran-aliran filsafat hukum yang mendorong tumbuh dan berkembangnya sosiologi hukum sebagai berikut. Mazhab sejarah, yang dipelopori oleh Karl von Savigny. Savigny mengungkapkan bahwa hukum itu tidak dibuat, akan tetapi tumbuh dan berkembang bersama-sama dengan masyarakat, Volksgeist. Aliran utility, yang diungkapkan oleh Jeremy Bentham. Bentham mengungkapkan bahwa hukum itu harus bermanfaat bagi masyarakat guna mencapai hidup bahagia. Aliran sociological jurisprudence, dari Eugene Ehrlich, dengan konsepnya hukum yang dibuat harus sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat, living law. Aliran pragmatic legal realism, dari Roscoe Pound dengan konsepnya law as a tool of social engineering. Dengan demikian, kajian ilmu hukum menganggap bahwa hukum sebagai gejala sosial, banyak mendorong pertumbuhan sosiologi hukum. Jadi, tidak seperti yang dikemukakan Hans Kelsen yang menganggap hukum sebagai gejala normatif dan selanjutnya harus dibersihkan dari anasir-anasir sosiologis, non-yuridis. Adapun manfaat mempelajari sosiologi hukum adalah, mengetahui dan memahami perkembangan hukum positif, tertulis dan tidak tertulis, di dalam negara atau masyarakat, mengetahui efektivitas berlakunya hukum positif dalam masyarakat, mampu menganalisis penerapan hukum dalam masyarakat, mampu mengkonstruksi fenomena hukum dalam masyarakat, mampu memetakan masalah-masalah sosial dalam kaitannya dengan penerapan hukum dalam masyarakat. Dalam konteks interaksi sosial, selalu terjadi masalah-masalah yang sering membuat masyarakat terjebak dalam siklus konflik yang sulit untuk diselesaikan. Dinamika sosial, demikian memberikan motivasi kepada manusia baik secara individu, maupun masyarakat untuk mawas diri dengan menyediakan alternatif hukum sebagai perangkat nilai dan norma yang mampu merekonstruksi gejolak sosial yang merisaukan. Dinamika kehidupan sosial yang merambah sendi-sendi kehidupan sosial tidak mudah untuk diselesaikan tanpa didasari oleh suatu konsep dasar yang diharapkan dapat terimplementasi sebagai dasar atau panutan sosial kemasyarakatan. Konsep dasar tersebut didahului suatu kajian ilmu sosial yang secara konkret dapat mendistribusikan manfaat untuk menata dan mengelaborasi kehidupan sosial kemasyarakatan. Dengan kajian ilmu sosial yang konkret maka adanya korespondensi antara ilmu sosial dengan ilmu hukum sebagai variabel yang mereduksi hukum-hukum sosial. Untuk itu, ilmu sosial merupakan kerangka dasar untuk kajian sosiologi hukum. Ilmu sosial dinamakan demikian karena ilmu tersebut mengambil masyarakat atau kehidupan bersama sebagai objek yang dipelajari. Ilmu-ilmu sosial belum memiliki kaidah dan dalil yang tetap ketika oleh bagian yang terbesar dalam masyarakat. Oleh karena itu ilmu sosial belum lama berkembang, sedangkan yang menjadi objeknya adalah masyarakat terus berubah. Sifat masyarakat terus berubah, hingga belum dapat diselidiki maupun dianalisis secara tuntas hubungan antara unsur-unsur dalam kehidupan masyarakat yang lebih mendalam. Lain halnya dengan ilmu pengetahuan alam yang telah lama berkembang sehingga telah memiliki kaidah dan dalil yang teratur dan diterima oleh masyarakat karena objeknya bukan manusia. Ilmu sosial yang masih muda usianya, baru sampai pada tahap analisis dinamika, artinya baru dalam analisis tataran masyarakat manusia yang bergerak. Konteks pendekatan sosiologi hukum lebih melihat hukum sebagai bangunan sosial, social institution, yang tidak terlepas dari bangunan sosial lainnya. Hukum tidak dipahami sebagai teks dalam undang-undang atau peraturan tertulis, tetapi sebagai kenyataan sosial yang menafas dalam kehidupan. Hukum tidak dipahami secara tekstual normatif, tetapi secara kontekstual. Sejalan dengan itu, maka pendekatan hukum tidak hanya dilandasi oleh sekedar logika hukum, tetapi juga dengan logika sosial dalam rangka searching for the meaning. Itulah materi topik pertama mata kuliah sosiologi hukum. Channel ini akan sangat membantu pemahaman mahasiswa yang sedang kuliah di perguruan tinggi manapun di Indonesia, dan masyarakat umum. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Terima kasih. Sampai jumpa.